Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 2 mata kuliah jurnalistik yang beranggotakan Amrina Rosyada dan Jenia Syamal. Selamat siang teman-teman semua. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, saya sendiri sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya Muhammad Rehna Diaksa akan memandu podcast kali ini sebagai moderator yang bertemakan pendidikan, sosial, dan ekonomi di era pandemi COVID-19. Kita semua tahu Indonesia menjadi negara yang kasus positif COVID sangat melampaui batas atau dikatakan banyak yang ada di dunia. Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret yang lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berasal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia, dan pertemuan itu terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari yang lalu. Pernyataan FKM UI didasarkan pada laporan kasus orang yang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP di salah satu daerah sejak minggu ketiga Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan COVID secara lokal. Nah, kalau di sini kita bisa melihat sejak minggu ketiga Januari COVID sudah masuk ke Indonesia. Namun baru diketahui positifnya pada bulan ketiga atau bulan Maret 2019. Nah, kita pernyataan sangat menarik di sini. Menteri Pendidikan mengambil pilihan bahwasanya ujian nasional ditiadakan. Sungguh ini sangat menarik. Kenapa? Karena menurut Menteri Pendidikan sendiri, yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan serta keamanan kesehatan siswa-siswinya dan keamanan keluarga siswa-siswinya tersebut. Dan Presiden Joko Widodo juga mensahkan atau menyetujui keputusan Menteri Pendidikan atau kita kenal dengan Mas Menteri atau Bapak Nadiem Makarim. Dan menurut sumber yang kita baca kemarin, Indonesia juga termasuk negara yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga yang mengalami penurunan ekonomi. Namun kondisi ini diprediksinya berlaku sementara atau jangka pendek. Nah, kita melihat kemarin Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis atau bisa dibilang seperti kejadian tahun 98 dulu. Nah, apalagi di tengah COVID-19 ini juga ricuh soal Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut saya asumsi-asumsi seperti ini justru memperburuk suasana di saat negara sedang dilanda musibah, tapi pemerintah tidak siap juga dalam mengatasi atau memperkirakan akan terjadi demo terhadap undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini, sehingga pertularan COVID atau penularan COVID juga sangat cepat berkembang ketika masa lagi berdemo tanpa menjaga protokol kesehatan. Nah, berbeda juga nih di segi sosial, yaitu kita mendapatkan kabar buruk ya teman-teman semua. Kita melihat Menteri Sosial kita Bapak Juliari Batubara menghadiahkan kita di saat COVID-19 ini sebuah musibah lain gitu, yaitu beliau tersandung kasus korupsi bansos COVID. Tentu ini akan membuat publik mencekam keras perbuatan beliau dan marah akan dirinya, dikarenakan saat negara mengalami kesulitan ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab di dalamnya yang memanfaatkan keadaan ini. Namun sekarang kita sudah mendapatkan penggantinya, yaitu mantan Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Semoga dengan kehadiran beliau bisa membawa Indonesia bangkit dan sosial masyarakat Indonesia atau bantuan-bantuan yang belum terrealisasikan bisa segera diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Nah teman-teman, tadi kita sudah berbicara tentang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah sekarang kalian akan tanya langsung kepada teman-teman nih, bagaimana keadaan di kampung kalian. Tapi sebelum itu, harapannya sih ke depan semoga kalian baik-baik saja gitu. Berbicara dengan teman di atas, bagaimana pendidikan di tempat kalian teman-teman semua? Apakah pendidikan di tempat kalian itu sama seperti Kota Padang
atau bagaimana? Jadi bisa kalian jelaskan bagaimana pendidikan di tempat kalian atau di kampung halaman kalian gitu. Kalian bisa ceritakan, yuk dimulai dulu dari Jania Samal dan dilanjutkan nanti oleh Rosa. Baiklah, Saudara Rehan. Kalau berbicara mengenai sistem tempat tinggal saya sendiri, yaitu menggunakan sistem berbasis online. Karena dengan cara ini lebih efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut. Ya, seperti itu sistem pendidikan yang ada di sini. Baiklah Saudara Rehan, kalau menurut saya pendidikan di Sijunjung tempat saya berada sekarang cukup memprihatinkan. Karena semua siswa disuruh belajar di rumah atau online. Sedangkan jangkauan jaringan tidak masuk di wilayah ini. Sehingga mengakibatkan mereka untuk mencari wilayah yang terjangkau jaringan. Ada juga siswa-siswa yang menganggap belajar di rumah sebagai liburan. Dan itu mengakibatkan prestasi mereka menurun. Oh, miris sekali. Ada beberapa dampak positifnya nggak ada ya kalau dilihat virus corona. Mungkin kita bisa melihat positifnya itu kita bisa berkumpul bersama keluarga, tapi lebih banyak negatifnya. Kenapa Rian bilang begitu? Dikarenakan adanya anggapan bahwasanya libur atau pengalihan sistem belajar ini dianggap sebagai libur oleh anak-anak yang sedang sekolah sebelum ini. Jadi semoga pandemi ini cepat selesai dan sistem pendidikan itu cepat berjalan dengan sebaik-baiknya dan kembali lagi ke perkuliahan atau persekolahan yang tatap muka atau offline. Kalau Rian boleh tahu bagaimana keadaan ekonomi sejak COVID ini melanda gitu. Bagaimana keadaan ekonomi kalian lah gitu. Semenjak COVID ini datang di tempat kalian. Apakah kalian diberi jajan atau apa? Kalian boleh ceritakan. Dimulai dari Amrina dulu boleh atau Jania dulu boleh. Yuk. Baik Saudara Rehan, berbicara tentang keadaan ekonomi di tempat saya sekarang cukup memprihatinkan. Karena mata pencarian masyarakat di sini kebanyakan kebun karet. Sedangkan harga karet di pasaran mencapai 5 ribuan per kilo. Sedangkan tidak seluruh masyarakat mempunyai kebun karet. Jadi begini Saudara Rehan, kalau keadaan ekonomi di tempat tinggal saya sendiri, saya rasa alhamdulillah mencukupi gitu. Karena di sini masyarakatnya juga masih produktif, masih menghasilkan gitu, tidak menutup tidak berdiam diri saja di rumah gitu, walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Oh, alhamdulillah, kabar gembira juga ya kita dapatkan dari Periaman, kampung halamannya Jania Samal. Alhamdulillah tidak terlalu terdampak COVID ya Jania. Berbeda dengan si Amrina Rosyada yang tadi bilang bahwasanya si Junjung salah satu tempat yang terdampak COVID karena juga mengalami penurunan harga karet dan tidak semua orang juga yang punya karet gitu. Jadi mengalami anjlok lah ekonominya gitu. Next, semoga COVID ini cepat terselesaikan dan kita semua pulih akan bencana besar ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana di daerah kalian? Apakah di daerah kalian tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti untuk UMKM atau bantuan untuk keluarga-keluarga yang benar terdampak COVID? Apakah sampai ke Sijunjung, ke Pariaman, dana bantuan COVID? Berbicara mengenai bantuan pemerintah, alhamdulillah di daerah kami dapat semuaan. Namun, banyaknya kebutuhan dalam masyarakat atau keluarga tidak terpenuhi seluruhnya oleh bantuan pemerintah tersebut. Jadi, kita diharuskan untuk mencari jalan keluar atau biaya tambahan untuk bertahan hidup gituan. Alhamdulillah, masyarakat di tempat tinggal saya itu mendapatkan bantuan berupa UMKM. Yang mana itu biasanya diberikan kepada masyarakat yang pekerjaannya, yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kira-kira seperti itu.
Wah, keren sekali. Berarti pemerintah sudah berhasil memberikan bantuan meskipun menurut masyarakatnya belum mencukupi. Tapi alhamdulillah sudah sampai bantuannya. Nah, karena kemarin kita mendengar nih bahwasannya Menteri Sosial kita terkena kasus korupsi bansos, bantuan COVID-19 senilai belasan miliar lah gitu. Kita nggak tahu jumlah pastinya, tapi itu harusnya dijadikan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia agar setelah Menteri Juliari Batubara, Menteri Tri Risma bisa bekerja dengan baik. Nah teman-teman, ini terakhir nih teman-teman. Apa sih harapan kalian di 2021? Kita kan tahu Desember adalah bulan penghujung di 2020. Tentu kalian memiliki harapan teman-teman semua. Terkhusus dari pendidikan, sosial, dan ekonomi, kita tahu 2020 adalah tahun terburuk. Kenapa? Karena dunia digemparkan oleh virus corona. Apa sih harapan kalian di tahun 2021 agar virus ini cepat berangkat gitu? Kalian bisa berbicara sepuasnya. Ya, betul, Saudara Rehan. Harapan saya sih semoga COVID-19 cepat selesai dan bisa menjalani hidup normal kembali. Harapan saya yaitu semoga virus corona ini cepat hilang dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan ini juga merupakan bentuk atau suatu yang membuat kita sadar bahwa dengan adanya virus corona ini kita juga harus menjaga kebersihan diri kita, keluarga kita, dan juga tempat sekitar lingkungan kita tinggal. Ya, kira-kira begitu, Saudara Rehan. Keren sekali teman-teman masukan dari teman-teman semua. Semoga dengan adanya virus corona kita bisa mengambil positifnya saja, kita bisa mengambil hikmah. Kenapa Rehan bilang begitu? Dikarenakan dengan adanya virus corona kita bisa menjaga kesehatan 2 kali lebih kuat, 2 kali lebih hebat. Kita bisa menjaga pola makan kita dengan pola makan yang sehat dan tidur yang teratur. Dengan menjaga kesehatan, kita membantu pemerintah untuk memberhentikan penularan COVID-19. Oke teman-teman semua, terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini. Mungkin tidak terlalu baik dari segi pembicaraan kita karena terkendala jarak, tapi tak masalah. Semoga teman-teman senang dengan pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya sebagai pembawa acara atau jalannya podcast, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton. Keep support konten kita kali ini podcast, semoga kalian bisa ambil positifnya, ambil baiknya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.